Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadhima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwana fiddin wa akhwat fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai pada ujung bulan Ramadan yang mubarakah ini, yang tiada lain Ramadan ini mendidik kita menjadi hamba yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Dan inilah kehidupan orang beriman, untuk senantiasa kehidupannya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kehidupan hamba untuk berkhidmat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, justru taat itulah kebahagiaannya. Justru berkhidmat kepada Allah itulah puncak kebahagiaan yang dinikmati seorang hamba. Sehingga hamba yang memahami hakikat perintah Allah Subhanahu wa taala ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat seorang hamba diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Hanyalah Allah menciptakan untuk itu. Hakikatnya itulah kebahagiaan seorang hamba, di mana ketentraman, ketenangan, kelapangan, kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyib, kehidupan di atas keadilan, kehidupan selalu di atas kebaikan, semua itu ada pada mentaati Allah, pada berkhidmat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya kehidupan ini tidak diwarnai dengan ujian adanya hawa nafsu dan ujian adanya syayatinul jinni wal insi, maka tidak ada satupun manusia kecuali menuju kepada Allah dengan berkhidmat dan menundukkan diri, dan dengan senang dan dengan cerah menuju kepada Allah. Karena sudah menjadi sunnatullah, Allah menjadikan kita di dunia ini adalah ibtila, ujian,
Dan ujian terbesar itu adalah ujian kita disuruh taat. Di sisi yang lain kita diuji oleh Allah dengan benturan taat, yaitu hawa nafsu. Dan di sisi yang lain Allah uji kita dengan adanya setan, baik syayatinul jinni maupun syayatinul ins. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyukum ahsanu amala. Dengan ujian ini, mana di antara kalian yang paling baik amalnya? Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinallaha yanduru ila qulubikum wa amalikum. Dan Allah senantiasa melihat kita, senantiasa melihat keadaan kita. Dan Allah menerangkan, Allah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah melihat di dalam menilai kita dengan apa yang kita tampilkan secara zahir, tubuh kita, rupa-rupa kita, tetapi Allah melihat hati kita, melihat perjalanan hati kita, dan Allah melihat amal kita. Seberapa hati kita menuju kepada Allah, dan seberapa hati kita dan seberapa anggota tubuh kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba-hamba Allah yang senantiasa akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang disyaratkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ma tabatid dunya illa bi mahabbatillah wa taatihi, wa ma tabatil akhiratu illa bin nadri ila wajhil karim. Tidak ada kebahagiaan hidup di dunia kecuali dengan mencintai Allah dan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ma tabatid dunya illa bi mahabbatihi wa taatihi. Tidak akan ada kebahagiaan, keindahan hidup di dunia kecuali dengan mencintai Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita tentang masalah ini kita sudah kajikan rutin di dalam kajian kita hari Sabtu tentang fiqhul qulub dan nahwa jannatid dunia. Begitu pula kata beliau Imam Ibnu Qayyim dalam sebuah riwayat, ma tabatil akhirah illa bin nadari ila wajhil karim. Tidak ada kebahagiaan hidup di akhirat kecuali dengan memandang wajah Allah yang mulia. Sehingga seluruh kebahagiaan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan hamba di dalam berkhidmat kepada Allah Azza wa Jalla tidak ada lain adalah kesengsaraan, kebinasaan. Maka mudah-mudahan kehidupan Ramadan ini, sebagaimana Allah kehendaki kehidupan Ramadan bukan cuma sekedar Ramadan datang, Ramadan pergi, tidak. Seperti yang Nabi sampaikan, raghima anfum ri'in, celakalah seseorang, orang yang Ramadan datang kepada dia dan Ramadan pergi meninggalkan dia, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dalil ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah tidak menghendaki Ramadan adalah sebuah bulan seperti yang kebanyakan umumnya manusia memahami Ramadan. Ya, selesai Ramadan, selesailah Ramadan. Maka mudah-mudahan kajian kita yang kita masih membahas tentang masalah bagaimana kita hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah hakikat kehidupan kita pada bulan Ramadan. Dan Allah mendidik kita untuk menjadi orang yang lari menuju kepada hijrah pada Allah dan Rasulnya di seluruh kehidupan kita. Allah tidak hanya mempersiapkan kita hanya pada bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita memahami hikmah dan pengajaran yang agung ini, dan kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi orang-orang Ramadaniyun, bukan menjadi orang-orang yang
seperti menjadi kekasih-kekasih Allah di saat-saat bulan Ramadan. Tetapi setelah tidak ada Ramadan, kita sudah kelihatan lagi tidak ada sifat kita, akhlak kita sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tidak ada kemenangan bagi kita kecuali menjadi orang beriman. Bukan orang yang tahu iman, tapi orang yang merasakan menjadi orang beriman. Seperti yang telah diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan beliau menjelaskan bahwasanya keimanan yang menjadi modal kita meraih kebahagiaan ini adalah kembali kepada bagaimana kita berhijrah kepada Allah dan berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua kalimat yang kita sudah difahamkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim. Kalimatani yus'alu bihima yaumal qiyamah. Dua kalimat yang keduanya akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Sebagaimana riwayat Qatadah, yaitu madza kuntum ta'budun, apa yang kalian ibadahi di dunia, wa madza ajabtumul mursalin, dan apa yang kalian terima dari para rasul. Bagaimana sikap kita kepada Allah dan bagaimana sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Coba di bulan Ramadan ini hampir kita semuanya sudah mengkhatamkan Al-Qur'an. Dan di Quran itu banyak sekali Allah menjelaskan tentang kehidupan di surga dan kehidupan di neraka. Dan baca, tadaburi ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang di neraka dan orang-orang yang di surga. Tatkala mereka bercerita, mereka berkata, mereka mengadu, mereka bahagia, mereka sengsara, apa yang mereka katakan? Tidak ada lain adalah buah karena mereka dulu berkhidmat kepada Allah dan taat kepada Nabi. Semua kisah-kisah yang dikisahkan di dalam neraka, penyesalan yang semua bercerita tentang penyesalan, tidak ada lain adalah karena kegagalan mereka menuju kepada Allah, berkhidmat kepada Allah, dan kegagalan mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Dan nanti insyaallah di kitab ini akan diterangkan sebuah fasal khusus oleh beliau Imam Ibnul Qayyim tentang ma'rakatul matbu'in, pertarungan permusuhannya orang-orang yang diikuti dengan orang-orang yang mengikuti nanti di akhirat. Ada fasal khusus bagaimana dulu orang-orang di dunia yang saling ikut mengikut, saling laknat melaknat dan saling menyesal, saling mendoakan untuk saling dihancurkan di antara mereka di dalam neraka. Semua itu karena kegagalan dia di dalam kepada siapa dia ikuti di dunia. Maka mudah-mudahan apa yang sudah kita banyak mendapatkan pemahaman ilmu tentang hakikat kedua jalan besar ini, yang seluruh isi kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi tidak ada lain adalah mengantarkan kita kepada kaidah hidup kita ini, yaitu membekali diri hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Nabi. Tidak ada lain kecuali untuk kita menjadi orang-orang yang hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaidah-kaidah yang telah dibawakan oleh Ibnul Qayyim ini dari ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan dawabit iman ini harus kita kembalikan menjadi roh. Harus kita kembalikan menjadi nyawa agama kita. Disitulah nyawanya iman kita, nyawanya agama kita. Nyawanya hari-hari kita menjalankan petunjuk-petunjuk, yaitu bagaimana mengikhlaskan Allah dan mengikhlaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nyawanya, rohnya. Tatkala kehilangan roh, maka apa-apa yang kita urus di dalam urusan agama kita ini, naudzubillah waliyadzubillah, kalau nanti kemudian sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, haba'an manthura, seperti menjadi debu-debu yang berterbangan. Amal-amal kita
yang kita tumpuk-tumpuk ternyata tidak ada nilainya. Karena dengan hilangnya roh ini berarti kita sudah masuk pada lingkaran baru, yaitu mudah-mudahan kita tidak dijerumuskan oleh Allah ke sana. Dengan hilangnya roh ini berarti kita sudah masuk dalam lingkungan al-munafikin, lingkungan orang-orang munafik. Orang-orang munafik secara zahir mengamalkan agama ini tapi tidak ada roh. Kecintaannya kepada Allah tidak ada. Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ya, tunduknya kepada Allah enggak ada. Taslimnya kepada Nabi tidak ada. Semua tidak ada. Sehingga apa yang mereka karyakan dari amalan-amalan zahir mereka tidak punya makna. Faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, kami jadikan mereka itu debu-debu yang berterbangan. Dan dikubur pun gagal juga, apalagi di akhirat. Di hari hisab tidak punya nilai, bangkrut dia, dikuburkan gagal. Wa ammal murtab wal munafikun, adapun orang-orang yang agamanya itu murtab, ragu-ragu, kebimbangan, tidak ada keteguhan, keyakinan. Dan orang-orang munafik, maka fayaqulu, maka dia mengatakan sami'tun nas yaqulu kada wa qultuhu. Saya mendengar orang, wahai malaikat, ngomong begini, saya pun ikut. Ketika ditanya dia hanya bisa menjawab la adri. Gagal. Semua itu karena kehilangan roh iman yang ada pada diri mereka, yakni keikhlasannya untuk Allah dan keikhlasannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kajian kita yang terakhir, kita masih difahamkan oleh beliau Ibnul Qayyim tentang sirrun latifun wa faidatun jalilah fi qaulihi ta'ala atiullaha wa atiur rasul. Rahasia yang sangat halus dan faidah yang agung di dalam firman Allah Azza wa Jalla, atiullaha wa atiur rasul. Ya. Sebagaimana ayat ini kita sudah difahamkan oleh Ibnul Qayyim, faidah yang pertama yaitu pendahuluan ayat ini. Allah mendahului dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Dan kita sudah dijelaskan kesimpulan panggilan-panggilan semacam ini tidak ada lain kecuali adalah Allah maksudkan bukan untuk memanggil kita kemudian kita menjawab ya, bukan, tapi memanggil sifat kita. Kalau kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya mana kamu sebagai orang beriman itu mana? Buktikan. Itu maksudnya. Seperti yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Ya. Contoh-contoh yang dicontohkan oleh beliau sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan. Karena itu hampir tidak ada di dalam Al-Quran Allah menyeru orang beriman cuma sekedar menyeru. Tidak ada. Tidak ada Allah cuma memanggil orang beriman cuma sekedar memanggil tok. Itu tidak ada. Pasti panggilan ini dikaitkan dengan tuntutan. Panggilan ini dikaitkan dengan tuntutan. Artinya bagaimana kamu ngaku beriman, ini loh buktinya iman. Kamu sudah terima belum? Kamu sudah kabulkan apa belum? Kamu ikuti apa belum? Makanya pantas di dalam ayat yang sudah beberapa kali kita sebutkan, falyahdharil ladzina yukhalifu an falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, dia takut tertimpa padanya fitnah. Apa yang dimaksud tertimpa fitnah? Ar-riddah wal kufru wal bid'ah, yaitu tertimpa murtad, ya, tertimpa kekufuran, asyak, keraguan, dan bid'ah. Dan semua ini adalah maradun nifaq, penyakit nifaq. Al-kufru ba'dal iman
an-nifaq. Ar-riddatu ba'dal iman an-nifaq. Ya. Kasratul mubtadi'in munafikun. Kebanyakan orang-orang ahli bid'ah adalah orang-orang yang nifak hatinya. Beda dengan ahlul kabair. Ahlul kabair adalah bukan orang-orang munafikin. Karena hatinya masih takdim, masih taat, masih ngikuti. Beda dengan orang-orang ahlul hawa. Dia sudah meremehkan tuntunan, mempermainkan tuntunan, walaupun zahirnya ngikuti. Maka ini adalah penyakit yang membawa bahaya. Maka pantas kalau kemudian di ayat ini bahwasanya taat itu adalah bukti daripada iman. Tidak adanya taat pada Nabi seperti tadi, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, menimpa pada hatinya fitnah. Ya. Karena itulah Ibnul Qayyim mengatakan walihada katsiran ma yaqaul khitabu fil Qur'ani bisyara'i biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu. Karena ini banyak apa saja yang seruan senantiasa datang, senantiasa ada. Seruan-seruan yang ada di dalam Al-Quran tentang syariat-syariat, tentang perintah ini, jangan begini, jangan begini. Ya. Perintah ini, jangan begini, perintah ini, jangan begini. Semua itu kebanyakan adalah perintah-perintah ini yaqa'u al-khitab biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu. Selalu seruan ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Dicontohkan oleh beliau Ibnul Qayyim seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Makanya kalau kehilangan roh iman, ya tidak akan ada nilainya. Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil salat pada hari Jumat. Panggilan, perintah selalu digabungkan dengan masalah iman. Karena itu panggilan ya ayyuhalladzina amanu hakikatnya bukan cuma untuk memanggil kita, menilai kita ini orang mukmin dah. Tapi mana tuntutan yang harus kamu tunjukkan sebagai orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ukhillat lakum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Ya. Wa nadairuhu, dan ayat-ayat yang sebanding dengan itu, yang semisal dengan itu sangat banyak. Maka disimbolkan oleh beliau Ibnul Qayyim fa fi dzalika isyaratun ila annakum idza kuntum mu'minina fal imanu yaqtadi minkum kada wa kada fa innahu min mujibatil iman wa tamamihi. Maka di dalam ayat-ayat yang semisal ini adalah merupakan isyarat, merupakan penunjuk. Allah bermaksud menunjukkan kepada kita, kepada sesungguhnya kalian, jika kalian adalah orang-orang yang beriman, inilah makna ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu sama-sama dengan kalimat annakum in kuntum mu'minina. Jadi kalau kita dipanggil wahai orang-orang beriman, itu sama dengan kita dibilangi oleh Allah, sesungguhnya kamu, kalau kamu itu adalah orang beriman, sama seperti itu. Ya. Fal imanu yaqtadi minkum kada wa kada. Maka ketahuilah, iman yang kamu jadikan sebagai sifatmu, kamu merasa beriman, maka sesungguhnya iman dia itu menuntut kalian seperti ini dan seperti ini. Iman itu meminta kalian begini. Makanya ulama mengatakan al-iman laisa bitamanni. Iman itu bukan menghayal, bukan pengandaian. Nah, iman itu bukan pengandaian. Nah, lihat orang-orang beriman yang terdahulu mendahului kita,
yang Allah telah ridho dengan iman-iman mereka. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Coba lihat, sampai pun mereka orang yang terlambat di dalam meraih iman, mereka ingin mengejar predikat iman ini bisa melambung. Dengan apa mereka mengejar? Dengan sifat yang dia tunjukkan, bagaimana dia bisa melampaui. Coba bagaimana Khalid bin Walid dengan adiknya ketika dialog menasihati Khalid bin Walid supaya masuk Islam. Bagaimana Khalid bin Walid dia masuk Islam kapan? Setelah perjanjian Hudaybiyah, setelah Fathul Makkah, tertinggal sekian kebaikan yang banyak, tertinggal. Dalam keadaan Khalid bin Walid itu tahu kalau agama Rasulullah SAW adalah agama yang bagus, tahu, bukan dia tidak tahu. Maka adiknya yang sudah Islam sejak di Mekah, ikut hijrah menjadi orang muhajirin, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut segala macam perjuangannya Nabi, dan mulia, keutamaan banyak dia raih. Dia nasihati kakaknya, kenapa kamu membiarkan dirimu? Bukankah kamu tahu, kamu melihat kebenaran agama ini, kamu sudah tertinggal banyak. Kamu tidak bersama Nabi pada waktu perang Badar, kamu tidak bersama Nabi pada waktu perang Uhud. Terus disebutkan kebaikan-kebaikan, dan disebutkan dalam riwayat tidaklah menghalangi Khalid bin Walid keislamannya kecuali karena para pembesar-pembesar yang ada pada musyrikin Quraisy, karena dia masih mempertimbangkan itu. Maka ketika itu Khalid bin Walid sadar, kemudian dia datang kepada Nabi menyerahkan diri masuk Islam. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid begitu dia masuk Islam? Ya Rasulullah, saya wakafkan diri saya untuk Allah, habis hidupnya. Jadi bagaimana dia ingin mengejar nilai iman yang tertinggal? Khalid bin Walid dalam riwayat dia mewakafkan dirinya untuk Allah, diwakafkan. Dan Nabi tahu, Nabi memahami, makanya Nabi selalu memberi kesempatan Khalid bin Walid untuk naik imannya. Mana Khalid bin Walid? Nabi selalu tanya, mana? Maka Allah pun menolong orang-orang yang seperti ini, dan memang mereka ini adalah orang-orang yang hati-hati mereka benar di atas iman. Ditolong oleh Allah, kemuliaannya pun ditinggikan, dia bisa mengejar. Dan justru hari ini kita lebih kenal Khalid bin Walid daripada adiknya. Kemuliaan yang ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lain adalah karena mereka tidak main-main di dalam membuktikan keimanan mereka, taat mereka. Makanya tidak ada syiar yang paling diperebutkan oleh sahabat kecuali bagaimana menjadi hamba yang taat. Berebut mereka kalau masalah taat. Kita lihat bagaimana pada waktu Rasulullah SAW mengangkat seorang panglima perang, pada waktu perang penaklukan Khaybar, kalau nggak salah perang Khaybar, menghadapi siapa? Orang Yahudi. Apa kata Nabi di malam hari? Besok saya akan menyerahkan panji perang ini kepada orang yang Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka seluruh sahabat tidak ada yang ketinggalan. Bagaimana dia berusaha untuk menyongsong panggilan ini. Semua pagi hari selesai subuh berebut agar mereka semua berburu-buru datang kepada Nabi supaya panji perang ini diserahkan pada dia. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi melihat seluruh sahabat, kemudian Nabi bertanya, "Aina Ali?" Mana Ali radhiyallahu an? Tidak ada di situ. Maka apa yang terjadi? Coba periksa di mana Ali. Maka sebagian sahabat mencari Ali bin Abi Thalib. Kemudian didapati Ali duduk tersungkur menangis. Menangis. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW, "Wahai Ali, ini panji bendera yang akan diserahkan kepada kamu. Li ayyahdiyaka rajulan wahidan khairan laka min khumrin niyam." Ini dulu, orang-orang dulu itu bagaimana berebut menjadi orang-orang beriman yang benar. Bagaimana mereka berebut?
Bagaimana mereka selalu mendahulukan kami ya Rasulullah, kami ya Rasulullah, kami ya Rasulullah. Bagaimana mereka berebut menjadi orang-orang yang taat. Itulah sesungguhnya iman. Lihat pada waktu perang Badar, ketika Nabi terdiam melihat keadaan kaum muslimin terjepit, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak ada kekuatan apa-apa, sementara menghadapi kekuatan besar dari Abu Jahal dan bala tentaranya dari musyrikin Quraisy. Nabi diam, termenung, diam. Abu Bakar datang, wahai Rasulullah, apakah saya yang engkau maksudkan? Nabi diam. Lihat bagaimana sikap sahabat. Apakah saya yang engkau maksudkan? Nabi diam. Abu Bakar tahu berarti bukan dia. Pergi Abu Bakar. Umar datang, Utsman datang, Ali datang. Nabi diam terus. Maka salah satu orang Ansar, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Ubadah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kita yang kau maksudkan? Kemudian Nabi mengatakan, na'am, iya. Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau, kami telah membela engkau, kami telah bagi harta kami dengan engkau, dengan semua kaum muslimin para muhajirin. Kalau hari ini engkau perintahkan kuda-kuda kami menyeberang laut, kami akan bawa menyeberang laut. Itu dulu mereka berebut bagaimana menjadi orang yang taat, bagaimana menjadi orang yang sami'na wa ata'na, dan itu bukti iman. Tidak seperti kita ini, wa ikhwan wa akhwatitin rahimani wa rahimakumullah. Semua berebut mempertahankan nasib. Bukan bagaimana kita berebut menjadi orang-orang yang mendahului, menjadi orang yang mendahului, mengorbankan diri untuk Allah dengan iman ini. Maka hendaknya pengajaran ini menjadi pelajaran pada kita semua, khususnya di penghujung kita pada bulan Ramadan ini. Hendaklah kita bisa mendidik diri kita dengan pengajaran yang kita telah banyak dimudahkan oleh Allah sampai kepada telinga kita, sampai kepada penglihatan kita, dan sampai kepada hati kita. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan besok telinga kita akan ditanya oleh Allah. Besok mata kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Besok hati kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nanti akan mengatakan, ya Allah, pulangkan kami ke dunia sebentar, nanti kami akan menjadi orang yang taat, walaupun kami hidup, muka kami sepanjang hidup diseret di tanah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti ini. Ikhwan wa akhwatitin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah nasihat Ibnul Qayyim, memahamkan pada kita ayat ya ayyuhalladzina amanu annakum idza kuntum mu'minin. Sesungguhnya kalian, kalau benar-benar kalian itu orang beriman, fal imanu yaqtadi minkum kada wa kada. Iman itu mengharuskan kalian harus begini, 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 begini. Jangan menghindar. Justru kita menjadi orang yang mendahului. Fa innahu min mujibatil imani wa tamamihi. Karena sesungguhnya semua khitab-khitab, semua perintah-perintah, tuntunan, larangan, apapun yang Allah senantiasa tujukan kepada kita semua, itu adalah merupakan kewajiban iman dan menjadi penyempurna iman kita. Tanpa adanya itu, maka iman kita itu sarab, fata morgana. Nadunnu annana mu'minina wal iyadu billah. Kita menyangka kita itu menjadi orang beriman, tapi ternyata yang sesungguhnya kita jauh. Ini hikmah yang pertama dari makna ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian hikmah yang kedua dari ayat tersebut pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qala atiullaha wa atiur rasulah." Kemudian Allah taala berfirman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah kalian pada Rasul. Fa farraqa baina ta'atihi wa ta'ati rasulihi fil fi'li. Di dalam ayat ini Allah memisah antara mentaati Allah dan mentaati Rasul. Allah memisah antara mentaati Allah dan mentaati Rasul dengan fi'il yang berbeda.
Maksudnya fi'ilnya disendiri-sendirikan padahal fi'ilnya itu sama. Walam yusallitul fi'la walam yusallitil fi'lal awwala alaiha. Dan Allah tidak mencukupkan, menguasakan pada fi'il yang pertama saja atas ketaatan pada Nabi. Harusnya penyederhanaan bahasa menjadi tuntutan, yaitu ati Allah wa Rasul. Harusnya seperti itu, karena fi'ilnya sama, fa'ilnya juga sama. Tapi di ayat ini Allah memisah, seakan-akan mentaati Allah itu sendiri, mentaati Rasul sendiri, kan begitu. Ini masalah yang sangat dalam, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah yang sangat agung yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim ini. Wa qala ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Kemudian Allah berfirman, taatlah kalian pada Rasul, dan digabung wa ulil amri minkum, dan pada pemilik perintah di antara kalian. Fa farraqa baina ta'atir Rasul wa ta'ati ulil amri. Maka di ayat ini Allah membedakan kembali antara taat pada Rasul dan taat pada ulil amri. Artinya kalau taat pada Rasul ada fi'il atiullah, tapi taat pada ulil amri tidak dikasih apa? Fi'il, ya, tidak dikasih fi'il wa atiu ulil amri minkum wa sallata alaihima amilan wahidan. Dan Allah mencukupkan, menguasakan atas ketaatan pada Nabi dan ketaatan pada ulil amri pada amil yang satu. Apa amilnya? Fi'il atiu, amilnya satu. Waqad kana rubbama yasbiqu ilal wahmi annal amra yaqtadi aqsadalik. Dan boleh jadi telah mendahului, senantiasa mendahului kepada sebuah pemahaman sesungguhnya perintah itu menetapkan sebaliknya. Artinya perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, boleh jadi kita mempunyai pemahaman, dan pemahaman itu juga benar, bahwasanya kita mentaati Rasul itu masuk di dalam mentaati siapa? Mentaati Allah. Dengan pemahaman ini harusnya apa? Harusnya itu fiilnya cuma satu, kan begitu? Harusnya fiilnya cuma satu. Kan mentaati Rasul itu masuk di dalam mentaati Allah. Harusnya fiilnya itu cuma satu, wa atiullaha war rasul. Harusnya begitu, ya. Fa innahu may yuti'ir rasula faqad ata'allaha. Karena sesungguhnya orang yang taat kepada Rasul adalah maka dia sungguh telah mentaati Allah. Jadi mestinya fiilnya satu saja. Malah itu lebih membawakan makna maksud mentaati Nabi itu masuk dalam mentaati siapa? Mentaati Allah. Karena orang lebih paham, ya kan? Dengan fiil satu menunjukkan mentaati apa? Nabi itu adalah masuk di dalam mentaati Allah. Sama seperti Nabi ketika mengingatkan, alaikum bisunnati apa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Amilnya cuma satu, alaikum. Makanya Nabi mengatakan addu alaiha bin nawajid. Ha itu kembali kepada apa? Sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini sunnatur Rasul wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Ha ini mufrad. Sementara sunnah yang disebut oleh Nabi ada dua. Apa? Sunnati dan sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Nabi hanya menyimpulkan satu. Addu alaiha, bukan addu alaihima. Kenapa? Karena hakikat sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin adalah apa? Sunnahnya Nabi. Tidak ada bedanya. Sama sepertinya harusnya ayat ini dengan makna mentaati Rasul adalah hakikatnya mentaati siapa? Mentaati Allah. Mestinya ayatnya atiullaha war rasul. Tapi kenapa Allah menyendirikan? Walakinil waqi'a fil ayati huwal munasibu. Tetapi yang nyata di dalam ayat tersebut
itulah yang tepat, karena itu firman Allah. Allah adalah alim, Allah adalah maha berilmu. Wa man ahsanu minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditsa. Siapa yang lebih baik perkataannya dari Allah? Siapa yang lebih bagus pembicaranya dari Allah? Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Kalimat Allah telah sempurna. Maka tidaklah Allah berfirman kecuali di dalamnya adalah al-ilm wal hikmah, ya, kecuali adalah ilmu dan hikmah. Hanyalah orang-orang yang mereka diajarkan oleh Allah, diberikan ilmu, diilhamkan dalam hatinya ilmu, yang akan meraih kemuliaan pemahaman seperti ini. Wa tahtahu sirrun latifun. Maka sebagaimana Ibnul Qayyim mengatakan, dan di bawah ayat tersebut terdapat rahasia yang sangat tersembunyi, tapi faidah yang agung. Wa huwa dilalatuhu ala annama ya'muru bihi rasuluhu tajibu ta'atuhu fihi. Maka dia itu rahasia tersebut, makna tersebut, dalilnya yang ditunjukkan oleh rahasia itu atas sesungguhnya apa saja yang Rasul telah memerintahkan dengannya, maka mentaatinya senantiasa wajib. Dan itu masuk mentaati siapa? Mentaati Allah. Kenapa disendirikan? Artinya bisa jadi yang diperintahkan oleh Nabi itu tidak ada di mana? Di Al-Quran. Ya. Bisa jadi yang diperintahkan oleh Nabi itu tidak ada di Al-Quran. Dengan seperti ini maka tersampailah maksud Allah mengajari kita bagaimana sikap kita taat kepada Nabi. Sekalipun yang diperintahkan oleh Nabi kita SAW tidak ada di dalam Al-Quran, maka dengan ayat wa atiur rasul berarti wajib bagi kita untuk menerimanya, ya, wajib bagi kita untuk menerimanya. Itulah yang disebut ta'atul istiqlal, ketaatan secara tersendiri. Jadi meskipun Nabi membawa petunjuk tersendiri yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka wajib bagi kita menerima seperti kita menerima apa? Hah? Seperti menerima Al-Quran. Makanya beliau sesaat ketika menjelaskan tentang makna sunnah Nabi, bahwasanya sunnah Nabi adalah digambarkan oleh beliau sebagaimana Al-Quran. Bahkan ketika Nabi ketika sesaat menyerupakan sunnah itu seperti Al-Quran, dihilangkan huruf kaf. Apa? Jadi di mana itu di tanbiyat? Hukmus sunnah, hukmul Quran. Coba lihat bagaimana seorang alim yang faham. Hukmus sunnah, hukmul Quran. Hukum sunnah adalah hukum Al-Quran. Kalimat asal sebenarnya bukan begitu. Hukmus sunnah ka hukmil Quran. Hukum sunnah itu adalah seperti hukum Al-Quran. Kenapa huruf kaf yang maknanya tasbih itu dibuang? Ini kalau di ilmu sastra akan dipelajari. Ini namanya menyerupakan sesuatu yang antara yang diserupakan dan yang yang diserupai itu hampir tidak ada bedanya. Apa sih bedanya sunnah dengan Quran? Sedikit. Kecuali apa? Membaca Al-Quran dengan tidak tahu pun dinilai apa? Ibadah. Tapi kalau sunnah tidak seperti itu. Yang lain mana bedanya? Wahyu sama, hukum sama, ya, sama, nggak ada bedanya. Kecuali membaca Al-Quran walaupun tidak tahu nilainya adalah apa? Ibadah. Adapun hadis tidak. Tapi seluruhnya yang lain sama nilainya. Maka disinilah hikmah pengajaran seperti tadi yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka mentaati Nabi dengan tuntunan wa atiur rasula itu adalah mutlak, ya. Apapun yang Nabi perintahkan wajib. Wa illam yakun ma'muran bihi bi ainihi fil Quran. Sekalipun perkara tersebut dengannya tidak diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi sekalipun itu tidak diperintahkan dalam Al-Quran, fatajibu ta'atur rasuli mufradatan makrunatan.
Maka mentaati Rasul hukumnya wajib secara mufradah dan secara makrunah. Apa maksudnya mufradah? Tersendiri. Makrunah secara bersamaan diiringkan. Apakah perintah Nabi itu ada bersama Al-Quran, atau perintah Nabi itu apa? Menyendiri, tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, sunnah yang sahih itu pentafsir Al-Quran, bahkan bisa memansukh Al-Quran, bisa menasakh Al-Quran. Fala yatawahhamul mutawahhimun annama ya'muru bihi ar-rasulu illam yakun fil Qur'an wa illa fala tajibu ta'atuhu fihi. Maka tidak akan ada kesempatan lagi bagi orang-orang yang mempunyai pemahaman yang kosong, yang mereka menganggap bahwasanya apa yang Nabi Rasul perintahkan apabila tidak ada di dalam Al-Quran, jika tidak ada di dalam Al-Quran maka tidak wajib mentaatinya. Inilah orang-orang yang disebut oleh para ulama, sebagian ulama kita, Qur'aniyin, ya, orang-orang Qur'aniyin, atau ya sekelas kalau orang-orang yang firqah ya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang ingkarus sunnah, ya. Ingkarus sunnah, Qur'aniyin, orang-orang Mu'tazilah dan pengikut-pengikutnya. Mereka ini seperti ini. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku rajulun sab'anun muttaqiun ala arikatihi ya'tihil amru min amri fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah ma wajadna fihi min syai'in ittaba'nahu, ya. Ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Hampir-hampir seorang yang kenyang perutnya dan dia berbaring bersandar di atas sofa-sofanya, ya, senantiasa datang satu perintah dari perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, antara kita dan antara kalian adalah kitab Allah, ya. Apa yang kita dapati di dalam kitab Allah dari sesuatu kita ikut, tapi kalau tidak ada, kemudian apa? Kita tidak ikut. Nabi sudah mengisyaratkan jauh-jauh akan ada orang-orang seperti ini, ya. Ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ingatlah, sesungguhnya aku telah didatangkan kitab dan yang semisalnya bersama kitab itu, yaitu apa? Sunnah, ya. Ini hakikat makna yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ati'u ar-rasulah, ati'u Allah wa ati'u ar-rasulah. Dan hikmah ini menjadi nyata, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang makna hijrah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian adapun ayat berikut sebagaimana tadi sudah disebutkan, wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Bagaimana tentang masalah ini? Kalau tadi kaitannya dengan makna ketaatan pada Allah bersama dengan ketaatan pada Rasul. Sekarang terkait dengan ketaatan pada Rasul, diiringkan ketaatan pada ulil amri. Wa amma ulil amri fala tajibu ta'atu ahadihim illa idan darajat tahta ta'atir rasuli la ta'ata mufradatan mustaqillatan kama sahha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Adapun ulul amri, maka
mentaati salah seorang di antara mereka senantiasa tidak wajib, kecuali apabila ketaatan pada Rasul, kecuali apabila taat kepada ulil amri itu berada pada jalur tingkatan di bawah ketaatan pada Rasul. Kalau ketaatan pada ulil amri ini dibangun di bawah petunjuk ketaatan pada Rasul, maka wajib. Ya. La ta'ata mufradatan mustaqillatan, maka tidak ada ketaatan secara tersendiri, terpisah kepada ulil amri, itu tidak ada, kecuali yang diberi petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mentaati ulil amri, maka tidak wajib. Ya. Kama sahha anin nabiyyi annahu qala, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal mar'i as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatillah fa in umira bi maksiatillah fala sam'a wa la ta'ata. Atas seseorang wajib bagi dia mendengar dan taat di dalam perkara apakah yang dia menyukai atau dia tidak suka. Ya, fima ahabba wa kariha. Agama ini mengajarkan kita, hijrah kita kepada Rasul ini mengajarkan kita bukan sebagaimana selama ini orang membangun ketaatan. Apa? Dia mau taat kalau dia suka. Ya. Kalau dia tidak suka, maka dia tidak taat. Ini bukan agama. Ketaatan seperti ini adalah ketaatannya kaum munafikin. Ya, ketaatan orang yang punya kepentingan. Bukan ketaatan orang yang berkhidmat. Senang apa susah, dia tetap taat. Ya. Cocok apa tidak cocok, dia tetap taat. Ya. Maka diterangkan oleh Nabi, mendengar dan taat wajib atas seseorang, baik pada perkara yang dia sukai atau yang dia tidak sukai. Maka terbantahlah orang-orang yang mengatakan, ya kalau dia baik saya mau taat. Ini batil. Ya. Malam yu'mar bi maksiatillah, selama dia tidak diperintahkan bermaksiat kepada Allah. Ya, kalau dia diperintahkan bermaksiat kepada Allah, fa in umira bi maksiatillah, ya, maka kalau dia diperintahkan dengan bermaksiat pada Allah, fala sam'a wala ta'ah, tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Ya. Dan kalimat la sam'a wala ta'ah ini muqayyad. Ya, muqayyad. Terkait dengan apa? Idza umira bi maksiatillah. Ya, idza umira bi maksiatillah. Kalau ulul amri memerintahkan apa? Maksiat. Ini bukan ketaatan mutlak. Apa bukan keluar secara mutlak, tapi keluar secara muqayyad. Ya. Jadi jangan kemudian ketika memerintahkan kepada maksiat, kemudian kita tidak mendengar dan tidak taat seluruhnya. Itu kesalahan besar. Ya. Kita tidak mendengar dan tidak taat dikaitkan dengan apa? Yang itu ada hubungan dengan apa? Maksiat. Yang enggak ada hubungannya dengan maksiat, ya tetap asal as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha. Ya, karena sekarang banyak orang menyalahgunakan dalil. Ya. Perintah yang awal tidak dipenuhi, dalil yang akhir yang dijadikan dalil. Loh, kan dia maksiat, la sam'a wa la ta'ah, dan seluruhnya la sam'a wa la ta'ah. Ini penyimpangan terhadap makna dalil. Nah, maka kemudian disimpulkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, fata'ammal kaifa iqtadat i'adatu hadzal makna qauluhu ta'ala farudduhu ila Allahi war rasul wa lam yakul wa ila rasul. Maka renungkanlah bagaimana pengulangan makna fi'il ini telah menetapkan pada sebuah makna, yaitu firman Allah Ta'ala farudduhu ilallahi war rasul. Ya. Lihat, pengulangan ini mengambil sebuah makna ketika pada firman Allah berikut farudduhu
ilallahi war rasul. Coba sekarang perhatikan. Ini sangat rahasia sekali. Tadi di awal perintahnya atiullaha wa atiur rasul. Udah kan? Dikasih fi'il sendiri-sendiri. Kemudian fa in tanaza'tum farudduhu ilallahi. Kenapa tidak warudduhu ilar rasul? Nah, jadi inilah tadi yang sudah tergabung. Makna ayat yang pertama atiullaha wa atiur rasul disendirikan fiilnya mengandung faedah apa? Mengandung faedah hukumnya Nabi tersendiri itu wajib ditaati walaupun tidak ada di dalam Al-Quran. Pada ayat ini faruddu ilallahi war rasul menunjukkan kembali kepada Allah itu sama saja, kembali kepada Rasul itu sama saja kembali kepada siapa? Kepada Allah. Berarti taat kepada Rasul itu sama saja taat kepada siapa? Kepada Allah. Jadi terkandung dua pengajaran. Pengajaran yang pertama, apa yang Nabi bawa kepada kita walaupun tidak ada di Al-Quran, mutlak wajib kita mentaati. Pengajaran yang kedua, mentaati yang Nabi bawa sekalipun tidak ada di Al-Quran sama saja mentaati siapa? Mentaati Allah. Makanya di dalam ayat ini di belakang tidak disamakan untuk menjadi kesimpulan, untuk menjadi tafsir ayat sebelumnya. Ya, ketika di ayat ini ruddu, ya, rudduhu ilallahi war rasul. Kembalilah kepada kitab Allah dan kembalilah kepada Rasul, kembali kepada Allah, kembali ke kitab, kembali kepada Rasul, kembali ke mana? Ke sunnah. Ya. Di mana Allah gabung dengan huruf ataf wawu antara Allah dengan Rasul. Yang maknanya mentaati Rasul adalah sama saja mentaati Allah. Ini menjadi penjelas ayat sebelumnya. Apa yang Nabi kita taati secara tersendiri tanpa ada di Al-Quran, maka itu termasuk mentaati siapa? Mentaati Rasul, mentaati Allah. Paham ini maksudnya? Ya, seperti ini pemahamannya. Ini sirrun latif, faidah jalilah yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim. Walam yakul wa ilar rasul. Ya. Dan Allah tidak mengatakan wa ilar rasul. Harusnya dengan amilnya, tapi tidak war rasul. Ya. Fa inna radda ilal Qur'ani raddun ilallah war rasul. Karena kembali kepada Al-Quran itu secara kenyataan, secara realisasi maksudnya adalah kembali ke mana? Kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Jadi kalau orang mengikuti Quran berarti hakikatnya dia taat kepada siapa? Taat kepada Allah dan taat kepada siapa? Kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu yang diperintahkan sebagaimana Al-Quran. Ya. Waraddu ila sunnah ruddun ilallah wa rasul. Kalau kita kembali kepada sunnah berarti hakikatnya juga kembali ke mana? Kembali ke Allah dan kembali ke Rasul. Karena sunnah itu juga hakikatnya mentaati Allah. Kembali kepada Al-Quran juga hakikatnya mentaati siapa? Mentaati Rasul. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah apa? Al-Quran. Ya. Fama yahkumu bihi Allah, fama yahkumu bihi Allahu fa huwa bi ainihi hukmu rasulih. Wa ma yahkumu bihi rasulu huwa bi ainihi hukmullah. Maka apa yang Allah telah menetapkan hukum dengannya, dia itu secara kenyataannya adalah hukumnya Rasul. Hukumnya Rasul. Dan apa yang Rasul telah menetapkan hukum dengannya walaupun tidak ada di mana? Di Al-Quran, maka dia secara kenyataannya adalah hukumnya Allah. Ya. Al-Quran itu firman Allah. Ya, tidak ada bercampur dengan sabda Nabi. Ya kan? Ketika kita mentaati Al-Quran, maka sebenarnya kita bukan mentaati Allah saja. Maka kita termasuk di dalamnya adalah mentaati siapa? Mentaati Rasul. Walaupun itu kalamnya Allah murni. Ketika kita mentaati Rasul, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu kalamnya Nabi,
Hakikatnya adalah apa? Kita mentaati Allah, karena itu wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi. Ya. Ini faedah ayat. Ya, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Fa idza radattum ila Allah ma tanaza'tum fihi yakni ila kitabihi faqad raddattumuhu ila Allah wa Rasulih. Maka jika kalian telah mengembalikan permasalahan yang kalian perselisihkan kepada Allah, berarti kembali kepada kitab Al-Quran, yakni kembali kitab Allah, maka sungguh hakikatnya kalian telah mengembalikan perkara yang kalian perselisihkan, kalian kembalikan kepada Allah dan kalian kembalikan kepada Rasul. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Radduhu ilallahi war Rasul. Karena fa in tanaza'tum fa in tanaza'tum bi syai'in, syai' yang kita perselisihkan imma bertentangan dengan Al-Quran, imma bertentangan dengan apa? Dengan sunnah. Kan fa in tanaza'tum bi syai'in, satu perkara, entah perkara ini menyelisihi apa? Sunnah Nabi atau menyelisihi apa? Kitab Allah. Allah menyuruh kita dengan bahasa apa gitu? Rudduhu ilallahi wa Rasul. Maka walaupun yang kita perselisihkan ini terbentur dengan sunnah Nabi, hakikat kita kembali, ya, mengembalikan, mengikuti sunnah Nabi adalah kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Buktinya ayat fa in tanaza'tum fi syai' dan syai' ini bisa jadi berselisih dengan kitab, bisa jadi berselisih dengan apa? Dengan sunnah. Maka Allah katakan rudduhu ilallahi war Rasul. Sama maknanya. Wa kadzalika idza raddattumuhu ila rasulih. Demikian juga kalau perkara itu kalian kembalikan kepada Rasulnya karena berbenturan dengan sunnah Nabi, raddattumuhu ila Allahi war Rasul. Hakikatnya kalian mengembalikan kepada Allah dan kalian mengembalikan kepada Rasul. Wa hadza min asraril Qur'an. Dan ini merupakan rahasia dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat dalam, yang Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ya. Bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian. Kalau sekiranya Allah menurunkan Al-Qur'an ini pada sebuah gunung, maka kamu melihat gunung itu terpecah, terbelah dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau kita tidak meraih kemuliaan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala ini? Ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan bagian berikutnya terkait dengan makna ulil amri. Ya. Wa qad ikhtalafat ar-riwayatu anil Imami Ahmad fi ulil amri fa anhu fihim riwayatan. Ya. Wa qad ikhtilafat ar-riwayatu anil Imami Ahmad. Dan sungguh riwayat dari Imam Ahmad telah terjadi perbedaan pada makna ulil amri. Fa'anhu fihim riwayatan. Maka dari Imam Ahmad tentang makna ulil amri itu ada dua riwayat. Ikhdahuma annahum al-ulama. Salah satu riwayat yang menjelaskan tentang makna ulil amri dari Imam Ahmad, yang dimaksud ulil amri adalah al-ulama. Wathaniyatu, dan yang kedua yang dimaksud ulil amri adalah annahum al-umara, yaitu para pemimpin kaum muslimin, umara. Wal qaulani sabitani anis sahabati fi tafsiril ayah. Dan kemudian beliau Ibnu Qayyim menjelaskan dua perkataan itu yang diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang makna ulil amri adalah dua perkara yang sabit, yang tetap dari para sahabat di dalam mentafsirkan ayat tersebut.
Kemudian beliau Imam Ahmad Ibnul Qayyim menjelaskan was-shahih annaha mutanawilatun lis-sinfaini jami'an. Dan yang benar bahwasanya makna ayat ulil amri itu mencakup dua golongan manusia ini secara keseluruhan. Jadi sama-sama kita diperintahkan untuk mentaati ulil amri, dalam hal ini al ulama wal umara. Ya. Maka ulama ada wilayah kita taat. Begitu juga umara ada wilayah kita taat yang muqayyad. Ya. Sehingga pada hal-hal yang tertentu ini merupakan nasihat yang besar. Karena kadangkala sebagian kita sekarang menganggap ulama itu bukan makna dari ulil amri, sehingga tidak ada ketaatan kepada para ulama kita di dalam perkara yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Ya. Karena itu ulama adalah orang-orang yang dilebihkan oleh Allah dengan perjalanan beliau sebagai orang yang alim. Mereka para ulama. Karena itu lihat, ulama-ulama kita telah memberi nasihat dengan sama masalah ini. Orang-orang yang keluar dari ketaatan pada para ulama dalam keadaan itu tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul, rata-rata terjadi fitnah dan kebinasaan. Coba bagaimana Syekh Ahmad Syakir memberikan nasihat tentang ghibah. Ya, ghibah secara umum di dalam Al-Quran diumpamakan apa? Ya ayuhibbu ahadukum ayyakula la akhihi maitan. Apakah di antara kalian suka memakan bangkai saudaranya? Ya, saudaranya mati, yaitu bangkai. Yang menunjukkan secara umum kita menggibah manusia itu seperti memakan bangkai. Dan bagaimana orang memakan bangkai rusak? Pasti akan lambat laun akan terjadi kerusakan pada dirinya. Di saat yang sama ada seorang ulama menasihatkan orang yang menggibah orang alim adalah seperti memakan racun. Seperti memakan racun. Sehingga diterangkan oleh mereka luhumul ulama masmumah. Dagingnya para orang alim itu beracun. Masmumah, beracun. Bahkan dinasihatkan hampir-hampir orang yang sudah mencela menggibah orang-orang berilmu dengan tanpa ada hak, dia dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Mati dalam keadaan buruk kematiannya. Dan itu terbukti banyak kejadian seperti itu. Ya. Kenapa? Dan inilah makna yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Makanya ulama kita juga memberikan nasihat mentaati seorang alim guru di dalam agama yang itu di atas petunjuk dan tidak bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka wajib mengikuti mereka. Kenapa? Karena mereka adalah punya wilayah di sini. Mereka adalah orang-orang yang faham dengan permasalahan yang terjadi dalam hidup ini yang berkaitan dengan ilmu petunjuk. Sebagaimana para umara adalah orang yang faham di dalam wilayahnya. Para orang-orang alim adalah orang yang faham di dalam wilayahnya. Maka Allah jadikan mereka adalah hujah-hujah di atas muka bumi. Ulama dijadikan hujahnya Allah di muka bumi di dalam agama. Umara dijadikan hujahnya Allah di muka bumi di dalam urusan dunianya. Di dalam urusan dunianya. Ya. Maka Ibnul Qayyim menyimpulkan ketaatan wajib secara bersamaan di dalam ayat ini, mentaati ulil amri minkum dan mentaati al-umara dan mentaati apa? Al-ulama. Fima lam yu'mar bimaksiatin. Selama tidak diperintahkan dengan apa? Dengan maksiat. Ya. Maka diterangkan oleh beliau, fa innal ulama wal umara hum wulatul amri alladhi ba'atsallahu bihi rasulahu. Kata Ibnul Qayyim, maka sesungguhnya ulama dan sesungguhnya umara, mereka itu adalah para pemilik perintah sesuai dengan apa yang Allah amanahkan, yang Allah Azza wa Jalla telah mengutus Rasulnya dengan tuntunan mentaati umara. Ada sebuah faedah yang diterangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ketika beliau menjelaskan sebuah riwayat, riwayat ini kesahihannya
masih diperbincangkan. Sinfani min ummati, ada dua golongan dari umatku. Idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada dua golongan dari umatku, kalau dia soleh, solehlah manusia semua. Kalau dia rusak, rusaklah dua manusia. Al ulama wal umara. Kemudian Syekhul Islam tatabbu, meneliti. Pergeseran umara itu selalu diikuti dengan pergeseran ulama. Jadi pergeseran umara itu selalu bersamaan dengan pergeseran ulama. Ya. Maka lihat umara di zaman keemasan. Apa? Zamannya khilafatun nubuwah. Ulamanya siapa? Ulamanya para sahabat Nabi. Ulamanya para sahabat Nabi. Ulamanya salih, umaranya salih. Maka ketika terjadi bergeser, ya, para ulama-ulama, para umara-umara yang solih geser, maka geser. Banyaknya orang-orang alim di kalangan sahabat yang sudah wafat, maka umara pun bergeser. Bergeser. Maka lihat ketika khilafatun nubuwah itu pergi. Khilafatun nubuwah pergi, terjadi pergeseran, orang menyelisih tuntunan para ulama-ulama pada zamannya yang kibar sudah tidak ada. Begitu berpindah dari khilafatun nubuwah kepada khilafah al-muluk, ya kan? Berpindah, maka terjadi penyimpangan juga di dalam agama. Pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman tidak terjadi penyimpangan firqah dolalah. Tapi pada zaman Ali bin Abi Thalib terjadi penyimpangan firqah dolalah. Muncul Syiah dan muncul Khawarij. Makanya jawaban siapa? Jawaban Ali kepada orang-orang Khawarij, ya, ketika dia mengatakan, kamu tidak sebaik Abu Bakar, tidak sebaik Umar, kata dia, karena dulu ketika Abu Bakar, Umar jadi pemimpin, saya rakyatnya. Nah, sekarang saya jadi pemimpin, rakyatnya adalah kalian. Jadi pergeseran ini selalu bersamaan. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu di dalam riwayat tidak sama dengan Khalifah Abu Bakar, Umar, termasuk Utsman. Sebagaimana persaksian ketika terjadi, Nabi pernah suatu ketika masuk di sebuah taman di Madinah, di kebun, di mana sahabat itu selalu berlomba mengejar Nabi. Maka ada Abu Musa al-Asy'ari melihat, kemudian Abu Musa memposisikan diri untuk menjadi juru kuncinya Nabi. Kemudian ketika itu Abu Bakar datang menyusul, minta izin, tolong izinkan saya bertemu dengan Nabi. Abu Musa al-Asy'ari masuk, minta izin, ini Abu Bakar mau datang. Nabi mengisyaratkan, silahkan dia masuk. Nabi ketika itu duduk di atas sumur, kemudian kakinya dimasukkan, dimangklungkan ke sumur. Maka Abu Bakar datang langsung duduk di samping kanannya Nabi dan kakinya dijulurkan ke sumur. Kemudian Umar pun datang. Ketika Umar datang, Umar minta izin sama Abu Musa supaya diizinkan Nabi. Abu Musa al-Asy'ari datang pada Nabi dan Umar pun diizinkan. Umar pun masuk. Kemudian Umar, karena di kanannya sudah diduduki Abu Bakar, Umar diduduk di samping kirinya. Maka tempat itu penuh. Tiba-tiba Utsman datang. Ya, Utsman datang. Kemudian ketika Utsman datang minta izin kepada Nabi dan kemudian diizinkan. Dan Utsman pun masuk dan didapati tidak ada lagi tempat kecuali di depan. Maka Utsman pun duduk di depan, kakinya dijulurkan. Sudah, cuma 3 ini. Maka ulama menjelaskan inilah isyarat bahwasanya ini ketiga khalifah sebelum terjadi fitnah. Jadi sebelum terjadi fitnah. Kenapa Utsman dia kakinya, dia posisinya di depan, kakinya dijulurkan, Abu Bakar di samping kanan, Umar di samping kiri? Ini menunjukkan isyarat makam mereka. Bahwasanya Rasulullah nanti akan di makam Abu Bakar dan Umar, makamnya di samping Nabi. Utsman makamnya terpisah. Dan betul. Ini memang pergeseran-pergeseran yang terjadi pada khalifah itu terjadi pergeseran dengan orang alim. Maka inilah yang difahami Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud mentafsirkan hadis, tidak datang sebuah zaman kecuali zaman itu lebih buruk dari zaman yang telah lewat. Apa maknanya? Apakah hujan tidak subur? Tidak. Apakah tidak ada pemimpin yang adil? Tidak. Tetapi bidhabil ulama.
perginya orang-orang alim. Maka kriteria sebuah zaman kembali kepada orang alim. Kekokohannya sebuah umara kembali kepada orang alim. Kalau orang-orang berilmu mutawafirah, mulia di situ, maka orang alim pun umara pun nanti di situ akan mulia. Tapi kalau orang-orang alim di situ sudah mulai hilang, pemerintahan pun nanti akan hancur. Dan ini juga diterangkan oleh Syekh siapa? Muridnya Syekh Albani yang terkenal, Syekh Masyhur Hasan Salman, ketika beliau meneliti jatuhnya Andalusia. Jatuhnya ya, negara Islam besar di Eropa, yaitu apa? Andalus. Itu apa? Dimulai dengan pergeseran ilmu. Orang-orang sudah merasakan negaranya itu makmur, kuat, hebat dan sebagainya. Kemudian mereka lalai dengan ilmu. Mereka merasa nyaman, oh ini sudah kuat, kita negara kita sudah ini, mereka sudah tidak lagi thalabul ilmi, menyia-nyiakan ilmu dan sebagainya. Sampai akhirnya Allah membalik kenyataannya negara itu jadi negara kafir kembali. Jadi semua pergeseran-pergeseran umara selalu bersama dengan terjadinya pergeseran orang alim. Ya. Makanya ulama-ulama itu faham. Perjuangan mereka tidak pernah berubah. Ya. Tidak ada lain adalah perjuangan ilmu. Kalau perjuangan ilmu ini jatuh, hakikatnya perjuangan apa? Kekuasaan pun jatuh. Lihat kerajaan Saudi Arabia sekarang, diawali dengan perjuangannya ulama atau perjuangannya para raja? Perjuangannya ulama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Perjuangannya ulama. Maka begitu ulama barakah, ulama qawi, Allah takdirkan kekuasaan pun qawi. Tapi kalau ulama, orang alim sudah dhaif, sudah lemah, sudah tersia-sia, ilmu terlantar, tidak dijunjung tinggi, maka kekuasaan pun akan dihinakan oleh Allah. Maka hakikat perjuangan yang benar adalah seperti ini. Ini yang diisyaratkan oleh Ibnul Qayyim. Ya. Dan hari ini kita lihat manusia di dalam mentaati umara, ya, mentaati waliul amr penuh dengan fitnah. Lebih-lebih lagi mentaati orang alim. Ya, mentaati orang alim penuh lagi dengan fitnah. Hampir-hampir hak ini terlantarkan. Bagaimana akan meraih kemuliaan? Padahal Nabi pernah mengatakan al-imamu junnah. Pemimpin itu benteng. Pemimpin itu benteng. Dan memang caranya orang kafir dengan demokrasi itu untuk menghancurkan masalah ini. Ketaatan itu hilang. Orang jadi liar taat kepada siapapun saja yang dia mau. Untuk menghancurkan ini. Karena agama ini dibangun dengan as-sam'u wa ta'ah. Ya. Makanya kita dibawa kepada mentaati, itu dianggap sebagai pemahaman ortodok. Ya, dogma ya, yang tidak bisa dimengerti dengan akal. Kita ini orang-orang punya akal, merdeka, punya wilayah, berpikir. Justru dia sendiri yang bodoh, yang tidak bisa berpikir. Dikira mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati ulil amri itu adalah sebuah logika yang tidak bisa dipahami secara ilmiah. Justru dia ketika menjadi orang yang menyanyiakan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, adalah orang yang tidak punya logika ilmiah yang benar. Justru seperti itu. Coba lihat orang-orang yang ribut bersidang di parlemen, menghujat sana, mana logika ilmiahnya? Runyam. Tidak ada logika ilmiah yang baik. Di mana? Ya. Ini kita kembali apa yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim. Maka disimpulkan oleh beliau, fal ulama wulatuhu khifdan wa bayanan wa balaghan wa dabban anhu wa raddan alaman al-khada fihi wa zagha anhu wa qad kallama Allahu bidzalika faqala ta'ala fa iyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin fayalaha min wikalatin aujabat ta'atahu wal intiha ila amrihim wa kaunan nas taba'an lahum. Maka ulama di mana dia punya wilayah? Ulama adalah wilayah menjaga agama. Ya, ini wilayahnya orang alim, menjaga agama, pembela agama. Ya, bukan pembela diri, karena kadang-kadang ada orang merasa pembela agama padahal dia pembela diri. Ya, kenapa dia pembela diri? Kita sudah terangkan kemarin. Ribut dalil karena cocok dengan maunya, itu pembela diri, bukan pembela agama. Ya. Jadi
ulama punya wilayah penjaga agama. Padahal baik buruknya manusia adalah baik buruknya apa? Agama. Ya. Wabayanan, dan ulama punya wilayah penjelas agama. Makanya jangan bertanya agama bukan kepada orang ulama, akan membawa rusak kehidupan. Ya. Wabalaghon, dan yang berhak menjadi orang yang menyampaikan agama ini adalah orang alim. Ya. Orang alim. Orang yang tidak alim tidak punya kewajiban, bahkan merusak. Dari mana akan ada orang alim? Apa jawabannya? Dari mana orang alim itu lahir? Ada yang bisa menjawab? Dari thalibul ilmi. Maka tidak pernah ada seorang alim tanpa thalibul ilmi. Itu tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya kalau orang berteriak-teriak ngomong agama sementara dia tidak thalibul ilmi, pasti pembawa kerusakan. Pasti pembawa kerusakan. Ya. Maka yang namanya orang alim yang menyampaikan agama adalah thalibul ilmi. Kalau dia tidak pernah thalibul ilmi, tidak akan bisa menyampaikan agama. Rusak nanti agama ini. Dan otomatis kalau orang thalibul ilmi, insya Allah akan jadi orang alim dan yang benar. Ya. Jangan seperti kebanyakan orang sekarang nggak pernah thalibul ilmi, sibuk menyampaikan agama, rusak. Nanti dalilnya, wah umat sudah mendesak. Ya, umat sudah mendesak. Kita butuh dai-dai salaf yang luar biasa banyaknya, kita kerahkan. Dai salaf apa? Tidak pernah thalibul ilmi kok dai. Ya. Seorang yang berdakwah itu thalibul ilmi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, nggak pernah nyari kok punya. Ya kan begitu kan? Dia nggak pernah nyari. Bagaimana dia punya? Yang punya itu yang pernah nyari. Yang pernah capek, belusuan, nusak jembale, itu yang punya. Masa orang duduk-duduk hanya nonton internet punya? Ya nggak bisa. Ya. Yang punya itu yang mencari, yang susah payah. Faqidu syai' la yu'ti, kata orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Loh itu dia juga sibuk ke sana kemari. Ya lihat aja. Pasti bencana yang terjadi. Ya. Maka ini wilayah ulama. Wa balaghan wa dabban anhu. Dan dialah yang membela agama ini, membela din. Maka orang-orang yang bukan orang alim kalau membela agama malah rusak. Malah rusak. Gayanya amar ma'ruf nahi mungkar. Memikirkan nasib umat malah merusak. Malah merusak. Seperti banyak kejadian-kejadian seperti ini. Betapa banyak orang-orang yang tadinya sudah menekuni agama baik-baik didatangi orang yang merasa dirinya ini dai yang lebih baik, lebih benar, malah putus asa dengan agama. Itu berarti merusak. Dulu sergap ngurusin agama jadi futur karena dakwahnya dia. Ini menunjukkan jahilnya dia. Karena memang dia bukan orang alim, bukan orang yang tahu ilmu. Ya. Warad dan alaman al khadafihi wa zagha anhu. Ulama lah yang dia punya wilayah untuk membantah orang yang ingkar di dalam agama dan menyimpang, yang punya hak dia. Ya. Bukan kita ini buat website pembela sunnah, siap membantah siapapun. Tidak ada apa-apanya. Ya. Nggak mudeng apa-apa. Berteriak-teriak, malah dia yang sepantasnya dibantah oleh banyak orang yang di atas kebenaran. Jadi fitnah. Waqad kallamallahu bidzalik, dan Allah telah menerangkan hal ini. Allah berfirman, fa iyakfur biha. Haula, kalau mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, ya, mereka tidak talabul ilmi, tidak memahami, tidak mengamalkan, tidak mendakwahkan dan seterusnya, faqad wakkalna biha qauman. Kami akan serahkan ayat ini kepada kaum yang lain. Kamu tidak dinilai lagi. Kami akan serahkan ayat-ayat tersebut pada kaum laisu biha bikafirin, yang dia tidak menjadi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ya. Fayalaha min wakalatin aujabatu, atau maka wahai seandainya penyerahan ketaatan yang wajib mentaati pada mereka, wal intiha ila amrihim, dan seandainya kita mau memutuskan perkara ini kepada perintahnya mereka para ulama, mengikuti petunjuk mereka, wa kaunan nas taba'an lahum, dan seandainya para manusia mau mengikuti ulama, insya Allah akan baik. Tapi justru yang terjadi, kata para ulama kita, apa? Qad ahsana atharul ulama 'alan nas, betapa bagusnya apa yang dibawakan ulama pada manusia, wa ma asaa atharun nas 'alal ulama, betapa buruknya sikap yang dilakukan manusia kepada ulama.
Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan ini kajian kita yang terakhir pada bulan Ramadan, dan untuk kelanjutannya nanti akan kita musyawarahkan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa menyelesaikan kitab yang mubarakah ini. Kita akhiri kajian kita pada bulan Ramadan yang mubarakah ini, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menolong kita untuk menjadi hamba-hamba yang selalu berkhidmat mentaati Allah Azza wa Jalla tanpa mengenal musim, dan itulah justru kemenangan orang-orang yang taat kepada Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.